Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini kita akan membahas studi kasus kami dari kelompok 3 kelas 107. Kelompok 3 kelas 107 terdiri dari Zelifatul Firdausia dari SD Negeri Betek Taman 3, Hermawan Susanto dari SMA Negeri 1 Gading, dan Meli Artika Retponing Tias dari SD Negeri Semampir 1. Kami di bawah bimbingan Bapak Tarusup sebagai fasilitator, Ibu Maria Luis Marganingsi sebagai pengajar praktik, dan Bapak Imam Mutakin sebagai pengajar praktik. Berikut adalah yel-yel dari kami kelompok 3. Kelompok 3 imut-imut, dalam diskusi tidak ribut. Kami tak pernah cemberut, kerja tugas terus lanjut. Kelompok 3 is very good. Itu adalah yel-yel dari kelompok 3. Selanjutnya, studi kasus dari kami. Berikut adalah narasinya. Pada saat penerimaan siswa baru di sekolah Z, seorang ibu ingin mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Ibu tersebut merupakan orang tua murid yang 2 anaknya sudah menjadi murid di sekolah Z. Pada saat pembagian seragam identitas sekolah, Bu Tika yang merupakan guru sekolah tersebut menyadari bahwa murid tersebut berbeda dengan 2 kakaknya yang termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau ABK. Anak tersebut dalam berbicara masih terbata-bata atau speech delay dan dalam menulis memegang pensil masih belum kuat. Bu Tika yang memahami kondisi anak tersebut membutuhkan perlakuan khusus, mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan. Sekolah Z merupakan sekolah umum, bukan sekolah inklusi, dan tidak ada guru khusus yang mampu memberikan pelayanan maksimal untuk siswa tersebut. Di sisi lain, ibu dari murid tersebut adalah orang tua murid lama di sekolah tersebut yang menyekolahkan anaknya karena beliau yakin dan percaya akan kualitas sekolah Z. Dan apabila murid tersebut belajar bersama murid lainnya, dikhawatirkan terjadi kecemburuan sosial bagi murid lainnya dan wali murid lainnya, karena murid tersebut menerima perlakuan yang berbeda atau khusus. Sedangkan lokasi sekolah inklusi tidak jauh dari rumah murid tersebut. Akan tetapi, karena ibu dari murid tersebut yakin dan percaya akan kualitas sekolah Z, maka beliau tetap ingin menyekolahkan anaknya di sekolah Z. Jika Anda sebagai Bu Tika, apa yang akan Anda lakukan? Analisis studi kasus melalui 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. 1. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Apa nilai-nilai yang paling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Paradigma yang terjadi pada kasus tersebut adalah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Justice versus mercy. Nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus adalah nilai jangka pendek lawan jangka panjang. Karena A. Sekolah Z menerima murid tersebut atas keyakinan orang tua murid tentang kualitas sekolah Z. B. Sekolah Z termasuk sekolah umum dan belum dapat menerapkan pendidikan inklusi. Salah satunya, belum ada guru pendamping khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang mumpuni. 2. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat dalam situasi tersebut yaitu Bu Tika, orang tua murid, murid berkebutuhan khusus, dan kepala sekolah. 3. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut antara lain: A. Sekolah Z bukan termasuk sekolah inklusi. B. Kondisi murid yang berkebutuhan khusus dan membutuhkan penanganan yang sesuai.
C. Secara turun-menurun, orang tua murid sudah menyekolahkan anaknya di sekolah Z karena mempercayai kualitas dari sekolah Z. 4A. Apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legal. Ada, karena sekolah Butika bukanlah sekolah inklusi, tidak terdapat guru inklusi, akan tetapi menurut peraturan pemerintah, setiap sekolah wajib menampung murid inklusi mampu didik. Tertuang dalam peraturan A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung, berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan sekolah dasar. B. Setiap sekolah tidak boleh menolak peserta didik berkebutuhan khusus, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Setiap sekolah tidak lagi boleh menolak untuk menerima peserta didik atau anak berkebutuhan khusus atau ABK. 4B. Apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi. Tidak ada pelanggaran kode etik sebagai seorang pendidik, karena kondisi sekolah Z bukan sekolah inklusi dan kondisi PTK yang belum memiliki kompetensi dalam menangani anak berkebutuhan khusus yang tepat. 4C. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Uji intuisi. Ada perasaan khawatir dalam memberikan pelayanan terbaik dengan kondisi anak yang membutuhkan penanganan khusus dan pendidikan yang sesuai dengan kondisi siswa yang berkebutuhan khusus. 4D. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Ya, merasa nyaman dan tidak ada masalah, karena akan membuka peluang agar sekolah kami mendapatkan pelatihan terkait dengan kompetensi guru khususnya untuk program pendidikan inklusi. 4E. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Panutan saya adalah ibu saya sendiri, orang tua Ibu Tika, yang tentu akan mengambil keputusan yang akan sama dengan saya, karena didasarkan pada rasa kasihan serta rasa kemanusiaan atas kondisi siswa berkebutuhan khusus tersebut. 5. Paradigma mana yang terjadi? Paradigma yang digunakan dalam studi kasus pilihan adalah keadilan lawan rasa kasihan. A. Memang benar sekolah Z adalah sekolah umum, sehingga sekolah Z belum mampu untuk memberikan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus karena belum memiliki PTK yang mumpuni. B. Tetapi merasa kasihan atas kondisi siswa tersebut dan keyakinan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya secara turun-temurun di sekolah Z karena menyadari kualitas sekolah Z. 6. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai? Prinsip yang dipakai adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking, bahwa semua siswa berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama di sekolah Z, ditambah lagi dengan perasaan peduli atas keputusan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Z, karena yakin dan percaya terhadap kualitas sekolah Z. 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Investigasi opsi trilemma. Ada, di antaranya A. Membuat keputusan dengan kesepakatan bersama antara sekolah dan orang tua murid untuk jangka waktu 1 semester ke depan.
Apabila anaknya tidak mampu mengikuti pembelajaran dan terasa dipaksakan agar mampu menyesuaikan dengan teman sekelas, maka akan diberikan rekomendasi untuk pindah ke sekolah inklusi atau sekolah khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. B. Sekolah Z bekerja sama dengan lembaga inklusi terkait dengan penanganan anak yang memiliki keterbatasan. 8. Apa keputusan yang Anda ambil? Keputusan yang diambil adalah tetap menerima siswa tersebut untuk bersekolah di sekolah Z dengan pertimbangan aspek moral dan rasa kasihan atas keyakinan dan kepercayaan orang tua murid. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. A. Untuk menghadapi kasus yang serupa di masa depan, perlu adanya kejelasan mengenai penerapan pendidikan inklusi dan tersedianya penunjang pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah umum, baik dari segi sarana dan prasarana maupun guru pendamping khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. B. Dimasukkan dalam buku kejadian dan diarsipkan sebagai memori jangka panjang agar dapat dijadikan alat evaluasi maupun pedoman ketika mendapatkan kasus yang serupa baik untuk pihak sekolah maupun bagi guru itu sendiri. Pertanyaan lanjutan. 1. Paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan? Paradigma yang digunakan dalam studi kasus pilihan adalah keadilan lawan rasa kasihan. A. Memang benar sekolah Z adalah sekolah umum, sehingga sekolah Z belum mampu untuk memberikan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus, karena belum mempunyai PTK yang mumpuni. B. Tetapi merasa kasihan atas kondisi siswa tersebut dan keyakinan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya secara turun-temurun di sekolah Z karena menyadari kualitas sekolah Z. 2. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Prinsip yang diambil adalah prinsip berpikir berdasarkan rasa peduli, care-based thinking, bahwa semua siswa berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama di sekolah Z. Ditambah lagi dengan perasaan peduli atas keputusan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Z, karena yakin dan percaya terhadap kualitas sekolah Z. 3. Tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Sudah tepat, karena sudah melalui prosedur prinsip dan paradigma dalam mengambil keputusan serta sudah melalui 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Thank you so much. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani. Ali bin Abi Thalib. Demikian dari kelompok kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.